Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pembahasan dimensi 3. Kali ini kita akan bahas mengenai jarak titik ke bidang pada bangun ruang. Dari kubus ABCDEFGH yang panjang rusuknya 12 cm, pertanyaannya berapa jarak titik P ke bidang BDG jika P-nya adalah titik tengah HE. Kita gambar sebagai berikut. Kita letakkan titik P adalah tengah-tengah HE. Setelah kita gambarkan, maka yang perlu kita ketahui bahwa yang namanya jarak titik terhadap bidang adalah jarak titik tersebut terhadap proyeksinya pada bidang. Ulangi, jarak titik P terhadap bidang adalah jarak titik P terhadap proyeksinya pada bidang tersebut. Misalnya titik E di sini proyeksi terhadap bidang B DG itu adalah E aksen. Ini adalah jarak titik E kepada bidang BDG. Artinya apa? E aksen ini akan tegak lurus dengan BDG. Pastilah nanti semua titik yang akan kita cari jaraknya terhadap bidang BDG itu juga akan sejajar dengan E aksen. Ya. Nah, untuk mendapatkan di mana letak proyeksinya, yang paling sederhana adalah kita buat bidang yang melalui garis yang sudah kita ketahui tegak lurus terhadap bidang BDG, yaitu garis E aksen atau garis EC. Kita buat bidang yaitu BCHE. Nah, ini adalah melalui CE atau EE aksen. Dan juga bidang ini tegak lurus terhadap bidang BDG. Garis potong BCHE dengan bidang BDG adalah garis BE aksen. Garis BE aksen yang ke sana ke atas. Nah, kelihatannya gambarnya ke atas. Oke ya. Maka nanti semua titik yang berada pada BCHE, semua titik yang berada pada bidang BCHE, kalau akan kita proyeksikan terhadap bidang BDG, maka terletak pada garis BE aksen ini, termasuk titik P, mungkin juga titik H. Nah, bahkan perpanjangan dari EH itu juga EH kan terletak pada bidang BCHE. Berarti nanti semua titik yang ada pada garis EH ini juga diproyeksikannya pada garis BE aksen ini. Nah, di mana letak proyeksinya? Pastilah dari P ini ditarik garis sejajar dengan EE aksen. Nah, proyeksi P kepada bidang BDG itu sama dengan proyeksi P kepada garis BE aksen, yaitu P aksen di sini. Nah, P aksen itu ternyata kalau kita perhatikan dari gambar ini adalah pada pertengahan DG, gitu ya. Nah, untuk mencari panjang P aksen yang merupakan jarak titik P terhadap bidang BDG ini bisa dengan banyak cara. Bisa misalnya kita ambil sebuah segitiga yang besar ini B, kemudian E, kemudian sebelah sini X misalnya. B, E, X. Maka nanti kalau ini kita gambarkan dalam sebuah bangun datar, itu kita akan punya garis di sini tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Ini juga tegak
lurus, maka nanti kita akan dapatkan segitiga-segitiga yang sebangun. Pastilah nanti akan kita bisa cari perbandingannya. Yang kita tahu yang ini panjang rusuknya adalah 12 cm, yang harus jangan lupa gitu ya, 12 cm. Tuh. Nah, tapi dalam hal ini kita akan mencoba yang lain. Nah, misalnya kita akan coba, karena supaya tidak keluar dari gambar kubus, kita ambil misalnya, nah dari P aksen itu kita tarik garis ke atas, maka akan memotong garis HG di titik S. Nah, dari titik P kita bisa hubungkan ke titik S juga. Nah, sehingga kita akan mendapatkan sebuah segitiga PSP aksen. PSP aksen. Kalau kita gambarkan dalam dimensi 2, bidang P S P aksen, kita dapatkan bidang ACGE. Nah, ini adalah bidangnya. Nah, maka S itu akan terlihat menempel pada AGE, padahal itu sebenarnya ada di belakangnya, tapi kita ambil hanya perbandingannya sajalah gitu ya. Nah, yang ini adalah segitiga siku-siku, ini siku-siku ya. Nah, sehingga kita akan dapatkan, karena itu sebuah segitiga siku-siku, maka akan berlaku aturan Pythagoras bahwa BP aksen sama dengan akar dari PS kuadrat ditambah dengan SP aksen. Ini P aksen ini ya, ini SP aksen dikuadratkan. Nah, ini panjangnya adalah 12. Nah, yang ini adalah panjangnya diagonal bidang berapa? 12 akar 2. Berarti kalau ini separuhnya dari sini sampai sini, nah ini adalah 6 akar 2 ini gitu ya, 6 akar 2. Sehingga 6 akar 2 dikuadratkan ditambah 6 kuadrat, hasilnya adalah 72 tambah 36 akar 108, hasilnya 6 akar 3. Nah, jadi kesimpulannya jarak P ke bidang BDG yaitu adalah PP aksen dari gambarnya di situ, dan panjangnya atau jaraknya adalah 6 akar 3 cm. Kita akan mencoba menghitung jarak P ke BDG dengan cara yang lain. Kita gambarkan kubusnya, kemudian titik P-nya. Seperti halnya tadi, kita gambarkan bidang yang tegak lurus dengan BDG, yaitu ACGE. Jaraknya, nah kalau kita gambarkan hampir sama seperti tadi. Nah, kita proyeksikan E itu kepada BDG adalah E aksen, kita proyeksikan P ke BDG adalah P aksen. Nah, kalau kita hanya mengenal jarak, sekedar jarak, kita bisa melihat dengan dengan yang tadi, yang dimensi 2-nya saja sebenarnya gitu ya.
Nah, cukup dengan melihat apa yang tergambar di sini nih. Nah, yang tergambar di sini. Ya. Kita abaikan bahwa titik P itu berada di belakang, tapi kita lihat apa yang tergambar dalam bidang ACGE ini. Nah, maka yang akan kita cari itu yang ini. Nah, ini yang kita cari, ini berapa gitu kan ya. Belum tahu, yaitu ini apa itu jarak titik P ke bidang BDG. Usahakan ini sebenarnya adalah kita melihat bahwa bidang BDG-nya kita melihat arah dari arah BD, maka akan bidang itu hanya terlihat sebuah garis saja. Nah, terlihat sebuah garis. Kalau ini misalnya kita sebut I, maka nah di sini letak daripada I, gitu ya. Dah. Sekarang kita melihat yang tergambar saja daripada yang ini. Nah, ini yang akan kita cari panjangnya. Yang ini kita sudah tahu, yaitu berapa panjangnya. Kalau ini adalah 12, maka ini adalah 8 akar 3. 2/3-nya diagonal ruang. Nah, kita bisa bandingkan sekarang. Sisi P aksen dengan E aksen itu akan sama dengan, berarti ini yang paling panjang daripada segitiga yang ini gitu ya, dengan segitiga ini, maka ini akan sama dengan, nah ini banding ini, nah ini banding ini. Nah, ini kalau kita lihat dari G ke E itu adalah ini tengah-tengah, berarti ini juga ada tengah-tengah, berarti ini akan terbagi menjadi 4 bagian. Kalau ini kita anggap 4, berarti ini adalah 3. Berarti P aksen bandingkan dengan E aksen itu sama dengan yang pendek bagi yang panjang sama dengan yang pendek bagi yang panjang. Nah, berarti sama dengan 3/4 atau 3/4. Dari itu yang akan kita cari adalah PP aksen. Berarti PP aksen sama dengan 3/4 dikalikan E aksen. 3/4 dikalikan 8 akar 3 sama dengan 6 akar 3. Nah, hasilnya sama dengan yang tadi, bahwa jaraknya adalah jarak P ke BDG 6 akar 3. Nah, kita coba cari jarak titik bidang yang lain. Titiknya masih sama titik P, yaitu ke bidang ACF. Dengan P tengah-tengah HE, kubusnya masih sama 12 cm. Maka jarak titik H ke ACF adalah HH aksen. HH aksen. Nah, berarti ini adalah proyeksinya. Nah, itu tegak lurus. Seperti halnya tadi, maka kita akan proyeksikan titik P ini kepada ACF. Untuk mendapatkan proyeksi itu seperti halnya tadi, kita buat bidang yang melalui HB, yaitu kita pilih BC HE. Maka kita dapatkan garis potong antara ACF dengan BC HE adalah CH aksen. CH aksen yang ini ke sana nih, ini adalah garis potongnya. Maka tadi seperti halnya tadi, semua titik yang ada pada BCHE proyeksinya itu nanti terletak pada, nah ini garis ini, termasuk titik P ya. Kita proyeksikan di P, nah dapatkan P aksen. Nah, P aksen ternyata di situ letaknya. Kalau kita lihat gambar itu persis pada pertengahan BE, pertengahan AF. Ini AF. Pertengahan AF. Sehingga kalau ini 12 cm, nah, maka nanti jarak yang ini bisa kita hitung. Nah, seperti halnya tadi kita buat pertolongan. Nah, kita uraikan itu menjadi, kita tarik ke atas, kemudian dapatkan titik R, dari P ke R kita tarik lagi, maka akan kita dapatkan sebuah segitiga
siku-siku P, R, P aksen. Untuk lebih jelasnya kita gambarkan dalam dimensi 2. Nah, ini yang kita dapatkan. Nah, itu ya. Ini dari siku ini adalah P aksen ini ya. Ini P aksen. Dari segitiga siku P, R, P aksen berarti berlaku aturan Pythagoras. Bisa kita melihat gambar yang kanan ataupun yang sebelah kiri. Nah, kalau yang kanan jelas kelihatan itu siku-siku. Tapi dari sebelah kiri ini ya kita harus tahu sifatnya. Ini mendatar, ini ke bawah, maka itu juga siku-siku. Berlaku bahwa PR kuadrat ulangi PP aksen sama dengan akar dari PR kuadrat ditambah RP aksen yang dikuadratkan. Pendek dikuadratkan ditambah dengan yang satunya lagi yang tegak lurus yang dikuadratkan. PR aksen adalah setengah diagonal bidang 6 akar 2 dikuadratkan ditambah 6 yang dikuadratkan. Hasilnya 72 ditambah 36 hasilnya 108. Disederhanakan menjadi 6 akar 3. Nah, itu dari Pythagoras. Atau bisa juga, nah kita melihat dari gambar yang dalam dimensi 2. Itu akan terlihat bahwa segitiga P aksen RP atau PRP aksen juga boleh, silakan saja, itu sebangun dengan segitiga BFH ya. Segitiga yang kecil ini sebangun dengan yang besar ini. Nah, maka karena sebangun akan berlaku perbandingan bahwa PP aksen ini segitiga yang kecil, tapi ini rusuk yang paling panjang dibandingkan dengan rusuk yang paling panjang, sisi yang paling panjang daripada ini HB itu akan sama dengan yang paling pendek, yaitu RP aksen dibanding yang paling pendek juga yang ini. Sehingga kalau PP aksen sama dengan, maka nih HB-nya kita kanankan ke sana gitu ya. Didapatkan bahwa PP aksen sama dengan RP aksen dibagi FB atau BF kalikan HB. Ini ya. RP aksen itu adalah di sini 6. Kenapa? Karena ini ada 12, ini kan separuhnya gitu ya. Dibagi dengan 12 sama dengan dikalikan dengan HB. HB-nya berapa? HB-nya diagonal ruang 12 akar 3. Hasilnya adalah 6 akar 3. Nah, jadi kesimpulannya jarak titik P ke bidang ACF itu adalah 6 akar 3 cm. Nah, demikian pembahasan mengenai jarak titik P ke bidang BDG maupun ke bidang ACF yang ternyata hasilnya adalah sama. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih atas perhatiannya.